bertemu Anda kembali di sini. Ada beberapa budaya baik di gereja kita saat ini. Yang pertama adalah silent suara ponsel Anda saat beribadah. Lalu yang kedua, tetaplah duduk dengan tenang selama ibadah berlangsung. Catatlah khotbah yang saudara dengar. Dan jangan lupa jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. So, enjoy the service. Happy Sunday. Haleluya, shalom. Ternyata kalau ada budaya baru itu kita pasti bingung kan. Tadi saya pikir sudah selesai, ternyata Pak Gembala punya budaya yang baru lagi. Ada endingnya ternyata, tapi gak apa-apa. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasanya jangan luar biasa. Harus senyum dong. Apa kabar? Haleluya. Ini tanggal muda kan? Masih luar biasa. Haleluya, Yesus kita dahsyat apapun musim hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, kami duduk di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami membawa segala hal dalam kehidupan kami, baik itu senang maupun susah. Biarlah kami taruh segalanya di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan beracaralah Engkau dalam kehidupan setiap kami Bapa. Karena kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ibadah ini milik-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai, memberkati Bapa. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Semua yang siap untuk menyembah bersama katakan amin. Amin. Haleluya.
sukacita. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Haleluya, Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Tos kanan kirinya katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Segala yang bernama memuji Engkau Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biar setiap kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami.
Sekali lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terpujilah namamu Tuhan, Raja segala raja, pemilik kehidupan kami. Kami mengingat bagaimana pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Bagaimana Engkau menebus kehidupan kami, bagaimana kasih-Mu mengubahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan banyak dari kami yang sampai pada hari ini hanya karena kasih karunia daripada Engkau sendiri. Kami tidak bisa sampai pada hari ini, bahkan kami tidak hidup sampai hari ini Tuhan Yesus. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih from the bottom of our heart. Hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Pakai kehidupan kami, seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Seluruh umat-Mu di tempat ini, jangan ada yang terlewat Tuhan. Kami mau pakai kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau perlengkapi kami dengan firman yang akan disampaikan di hari ini Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang berdampak bagi kerajaan Allah. Semuanya yang siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengundang Ketua Panitia Natal, ya, Ketua Panitia Natal Bapak Holden untuk bisa maju ke depan memberikan sebuah pemberitahuan buat kita semua. Kasih aplaus buat Pak Ketua Natal. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya bahwa Yesus sanggup memberkati kita? Amin. Dalam rangka penyambutan perayaan Natal GBI Rock Tenggarong, kita ada rencana mau mengadakan tempatnya di gedung PKM. Rencananya mau diadakan di tanggal 6 Desember tahun 2024, hari Jumat. Dilaksanakan pada pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Terus undangannya sekitar 500 orang. Oh, Wita. Terus undangannya sekitar 500 orang untuk yang dewasa, ditambah 100 orang untuk anak-anak. Nah, untuk kelancaran pelaksanaan Natal tersebut, otomatis diperlukan dana. Dana yang direncanakan diperkirakan kemarin sekitar 77 juta. Tapi kita yakin Tuhan pasti menyediakan. Karena Dialah sumber dari segala kekayaan. Jadi untuk dana yang diperlukan tadi, ada perinciannya, yang diperlukan nanti ada dari persembahan Natal. Jadi setiap minggu nanti petugas ASER akan membagikan amplop persembahan Natal untuk kita semua. Jadi kita diharapkan semua jemaat turut berpartisipasi. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 8 yang berbunyi, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi diharapkan semua jemaat-jemaat untuk ikut berpartisipasi. Adapun sumber dana yang kedua tadi dari bazar, nanti 2 kali dalam sebulan akan diadakan bazar. Bagi anggota-anggota jemaat juga yang punya kerinduan, yang ingin menabur bisa ikut berpartisipasi di dalam bazar tersebut. Nanti menginformasikannya ke Ketua, saya sendiri, Wakil Ketua Pak Andreas, Sekretarisnya Willy, Bendaharanya Ibu Nila. Kalau kira-kira nanti anggota jemaat ada yang punya kerinduan untuk ikut di dalam bazar tadi, harap menginformasikan ke panitia tadi. Yang ketiga, janji iman. Kita mengadakan janji iman, nanti formulirnya ada seperti ini.
Nanti di sini akan dibuat nanti kode referensinya. Jadi tidak namanya nanti yang dimunculkan, tetapi dalam bentuk kode referensi. Nanti akan dibagikan bagi jemaat yang punya kerinduan untuk menabur di dalam janji iman. Terus yang keempat, dari proposal. Nanti ada proposal yang akan diajukan ke rekanan perusahaan-perusahaan, terutama dari Sempurna Jaya. Nanti ada door prize-nya nanti, brosur Honda. Saya rasa itu aja yang perlu kita ketahui dari sumber-sumber dana tadi. Mari kita sama-sama ikut mensukseskan perayaan Natal kita. Rencananya nanti pembicara mau diundang dari Jakarta. Makanya dana yang diperlukan segitu besarnya. Sewa PKM, pembicara, jadi banyak yang dibutuhkan. Diharapkan kepada jemaat-jemaat tadi untuk ikut berpartisipasi. Saya tutup dengan firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dengan persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Terima kasih, itu dulu pengumuman untuk hari ini. Thank you Pak Holden, Bapak Ketua Panitia Natal. Mungkin boleh diinfo nextnya dana yang sudah terkumpul berapa, lalu kemudian masih membutuhkan berapa. Jadi Bapak Ibu, kita harusnya berbahagia, bersukacita. Ini Natal pertama kita keluar dari tempat ini, amin. Udah berapa tahun kita Natal di sini terus ya? Kita udah 3 kali Natal kita ada di tempat ini, ya kan? Dan atas kesepakatan bersama kita akan keluar dari tempat ini. Kita jadi berkat untuk kota, ya. Kita akan undang pembicara, kita akan memberkati, ya. Dan banyak hal yang akan saya yakin kita jadi dampak buat kota, amin. Ya, jadi saya undang berpartisipasi, ya. Jerih lelah saudara dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saya percaya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan memang untuk ministry dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di kota ini. Dan saudaraku, saya mungkin ambil waktu sebentar di sebelum saya masuk dalam firman Tuhan. Kemarin kita ada badminton, lomba badminton, ya. Jadi sudah ketemu siapa pemenangnya. Saya tahu udah ada yang pemenang. So boleh nggak kita serah terima dulu aja untuk pemenangnya. Saya undang. Ini kategorinya Pak Andreas, boleh tolong sebentar sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Boleh Bapak Ibu ya sebentar ya. Ayo silakan Pak Andreas. Kami informasikan bahwa pertandingannya kemarin itu berlangsung di tanggal 12 dan 26 Agustus 2024 di lapangan badminton Grand Fatma. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut main itu kami di hari Senin biasanya kita jemaat GBI Rock. Atas pertandingan kemarin berikut kami bacakan hasilnya. Juara untuk ganda putra itu juara satunya di Pak Andreas dan Welvian. Welvian. Nyong. Juara 2 Pak Theo dan Pak Jones. Mohon ke depan. Juara ketiga Pak Heru dan Pak Kasmuri. Silakan kepada para juara untuk maju ke depan. Pak Heru dan Pak Kasmuri. Langsung diserahkan dulu Pak, nunggu semua Pak. Panggil semua Pak ya. Iya. Untuk ganda putri juara 1 Bu Iin dan Ibu Eni. Juara 2 Ibu Elda dan Ibu Yanti. Juara 3
Kak Pia dan Miseli. Silakan maju. Untuk ganda campuran Pak Andreas dan Bu Iin juara 1. Juara 2 Elvian dan Ida. Juara 3 Pak Heru dan Kak Pia. Mungkin itu aja pemberitahunya, terima kasih. Ya, pemenang juara badminton, haleluya. Jadi bukan cuman olahraga aja, tapi sehat, lalu kemudian ada kerukunan, lalu kemudian ada hadiahnya, saudara. Ya, jadi kita memang setiap 17-an kita ada satu event yang memang menjadi sebuah momen di mana kita bisa bersama-sama merayakan. Boleh saya dibantu untuk yang ini? Untuk yang ganda putra. Ini salah ya nilainya. Oh, nilainya salah, oke. Pemenang ganda putra. Oh, ini Dua ya. ada 2, oke. Bagi 2. Oh, amplopnya isinya 500.000, Pak. Jadi itu berkat ya. Puji Tuhan. Oke, foto. Sorry. Enggak ada puteran ya, Pak. Mewakilkan Jones ya. Oke, wakilkan Jones. Juara 2. Gak apa-apa. Oh gini. Juara 2 itu 400 ya nilainya. Yes. Pak, kemana kita Pak? Ini untuk Selamat. panitia Natal. Iya, luar biasa buat panitia Natal. Thank you. Auden. Selamat. Ayo. Itu yang ganda putri. Oke, ya ganda putri Ibu ya. Sama nilainya ya. Jangan ditutup ininya. Bisa. Selamat Bu, selamat. Ya. Saya menyerahkan untuk saya sendiri dong. Pegang satu. Yes, selamat. Terima kasih ya Pak. Selamat ya. Yes. Ya. Selamat ya. Thank you, kasih aplaus sekali lagi buat seluruh. Hah? Oh, campuran. Oh, masih ada satu lagi. Oh, oke. Oh. Alright. Uangnya saya. Memang begitu. Selamat. Ingatkan prestasi ya. 3. Ada peningkatan. Ayo, siapa lagi? Thank you ya. Tuhan berkatin. Nyong sama Ida. Mana pasanganmu? Ayo. Itu tamu. Bukan. Oke. 3, 2, 1. Oke. Peru dan Kapia. Ayo. Yes. Ini nih yang mengalahkan pun. Lipat Natal juga. Iya. 3, 2, 1. Oke. Yes, kasih aplaus sekali lagi. Puji Tuhan. Selamat buat yang menang. Yang belum menang, berlatih terus. Tahun depan kita gas lagi. Saudaraku, ya jadi sebelum saya masuk juga dalam firman Tuhan, saya mau kesaksian sedikit.
Siapa di sini yang percaya bahwa di dalam sebuah kehidupan yang rukun, Tuhan bisa memerintahkan berkat. Tuhan bisa membuka pintu yang saudara belum pernah pikirkan sebelumnya. Boleh angkat tangan saudara? Amin. Saudara percaya, saya percaya, dan saya barusan mengalaminya minggu kemarin. Dari mimbar ini kita sedang berbicara, saudaraku, mengenai kerukunan. Kita sedang berbicara mengenai kedewasaan di dalam Kristus. Amin. Hanya orang-orang dewasa yang mau berjalan dalam kerukunan, mau berjalan dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Dan saya percaya bukan cuma diajarkan, tapi oleh karena saudara adalah orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang akan mengaplikasikannya. Dan saya percaya ada pekerjaan Roh Kudus yang sedang dilakukan dalam kehidupan saudara semua. Sehingga saudara mulai itu mengaplikasikan dan mulai melaksanakan sebuah kerukunan dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Saya percaya ada pekerjaan Roh Kudus di situ. Saya percaya ada terobosan di situ. Dan minggu kemarin saudaraku, saya udah bersaksi kepada beberapa orang, tapi saya mau bersaksi kepada saudara bahwa saya percaya bahwa ketika kerukunan itu diaplikasikan dan dijalankan, saudara, Tuhan bisa membuka pintu yang kita gak pernah pikir sebelumnya. Tuhan bisa lakukan sebuah terobosan di dalam kehidupan kita yang kita gak pernah berani pikirkan, bayangkan, dengar, ataupun timbul dalam hati kita. Satu kali saya lagi duduk di coffee shop, saya lagi duduk minum kopi, saudara. Saya tiba-tiba ada teman saya masuk lewat pintu di situ, di depan gitu ya. Teman saya kenal baik, teman kenal lama, dia juga sudah tahu bahwa kita di Rock Ministry Tenggarong sedang membangun gereja, sedang membangun rumah Tuhan. Dia tahu, ya kan? Itu nggak sengaja. Saya duduk, lalu kemudian dia muncul dari depan, ngobrol ringan, apa kabar? Luar biasa, lama nggak ketemu saya dan lain-lain, semua sudah kan? Sampai di situ saudaraku, sampai di situ tiba-tiba dia ngomong begini. Bro, saya boleh minta nomor rekening pembangunan Tenggarong apa enggak? Gereja Tenggarong atau enggak? Boleh, saya bilang boleh banget. Ya kan? Karena dia dalam 2 bulan terakhir, dia diberikan satu beban, satu angka saudara. Dia diberikan satu beban, satu angka di dalam hati dia, yang dia digelisahkan terus menerus untuk dia berikan, untuk dia bantu pembangunan Rock Hill ini. Pembangunan Rock Hill ini. Lalu kemudian dia bilang sama saya diberi beban untuk memberikan sesuatu untuk pembangunan Rock Hill ini. Ya kan? Nah nggak berapa lama saudaraku, nggak berapa lama setelah saya mau pulang gitu, kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Lalu kemudian dia datengin saya, sebelum dia pulang, dia bilang begini, saya titip sedikit buat pembangunan gereja di Tenggarong. Dan saya mau bilang saudaraku, apa yang dia taburkan itu adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa. Benih iman dari dalam kehidupan dia. Dia berusaha taat akan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan dia. Dia bilang saya titip sedikit. Dan itu sangat berarti untuk kita. Sangat berarti dan saudaraku saya cuma mau bilang bahwa apa yang teman saya tadi taburkan itu membuat memberikan sebuah pengkonfirmasian untuk kehidupan kita sebagai ministry Rock Tenggarong. Saudaraku, kita harus tetap hidup dengan rukun. Amin. Kita harus tetap hidup dengan rukun. Karena apa saudara? Karena dalam kerukunan Tuhan bisa membukakan pintu-pintu yang selama ini saudara pikir itu tertutup saudara. Saudara gak berani berpikir bahwa, saya tuh gak pernah berpikir bahwa pertemuan-pertemuan seperti itu Tuhan bisa buka pintu dan gunakan untuk gunakan untuk membuat saudara mendapatkan sebuah terobosan. Saya gak pernah kepikir saudara. Tapi Tuhan sanggup loh. Saya percaya itu adalah oleh karena kita taat, kita mau untuk hidup dalam kerukunan, kita mau hidup dalam kedewasaan. Dan apa yang dia taburkan saudara, sangat bisa betul-betul signifikan kalau saya mau bilang. Saldo daripada pembangunan gereja Rock Hill dari 100% jadi 300%. Bertambah 3 kali lipat, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bertambah 3 kali lipat. Nanti next week tolong dimunculkan saldonya. Kita akan kirimkan bukti mutasinya. Jadi saudara,
Jangan pernah saudara berpikir bahwa kehidupan sesuatu hal yang stuck, ya kan? Suatu hal yang kehidupan kelihatannya kayak betul-betul pintunya tertutup, tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin terjadi, saudaraku. Ketika saudara mau hidup dengan rukun, ketika saudara mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, ketika saudara mau berjalan dalam kedewasaan di dalam Kristus, ada terobosan bagi kehidupan saudara. Amin. Ada terobosan bagi kehidupan saudara. Maturity in Christ. Saya masih ada dalam series ini. Dan saya berdoa. Doa saya adalah gini, saudara. Doa saya gini. Biarlah jangan sampai cuman ministry ini saja yang merasakan terobosan-terobosan seperti ini. Biarlah jangan cuman pembangunan gereja Rock Hill saja yang merasakan terobosan-terobosan seperti ini, terobosan supranatural seperti ini. Saya berdoa kehidupan saudara, pribadi lepas pribadi, mengalami kesaksian-kesaksian yang seperti ini, saudara. Saudara mau amin? Ya, saudara harus mengalami hal tersebut. Saudara pasti mengalami hal tersebut. Pasti mengalami hal tersebut. Maturity in Christ. Saya masih ada dalam series yaitu kedewasaan di dalam Kristus, saudaraku. Dewasa itu bukan bertambah tua, saya udah sampaikan. Saya ulang sedikit karena keindahan daripada sebuah series itu adalah repetisi atau pengulangan. Pengulangan itu adalah kunci daripada pewahyuan, saudaraku. Sambil di saat yang sama, pengulangan itu akan membantu buat orang-orang yang minggu kemarin gak hadir, ya kan? Dia jadi punya satu platform yang sama dengan yang hadir di minggu kemarin. Amin. Ini kan baru 1 minggu. So, orang yang dewasa, saudaraku, orang yang dewasa itu bukan cuman orang yang bertambah tua, bukan cuman orang yang bertambah umurnya. Saudara cukup makan, cukup tidur, cukup beraktivitas sehari-hari, saudara akan menua dengan sendirinya. Tapi untuk menjadi dewasa itu membutuhkan suatu yang dinamakan keputusan. Katakan keputusan. Tujuan kehidupan saudara dan saya bukan kesempurnaan, tetapi kedewasaan. Kedewasaan kita taruh sebagai sebuah nilai, saudaraku, yang kita jalankan. Makanya tadi di situ ada tulisannya, ada budaya-budaya yang baik. Kita mau kalau mau punya budaya, semuanya itu harus dimulai dari sebuah keputusan, dari sebuah tindakan, saudaraku. Dari tindakan, saudara melakukan tindakan itu terus-menerus, saudara akan memiliki sebuah kebiasaan. Ketika saudara memiliki sebuah kebiasaan yang saudara terus-menerus lakukan, saudara akan memiliki sebuah budaya. Budaya adalah sesuatu yang saudara lakukan tanpa saudara pikirkan kembali. Oke, nah kehidupan yang dewasa itu kita taruh sebagai sebuah nilai yang kita taruh di jari tengah ini. Jari tengah ini adalah jari yang paling panjang daripada jari yang lain. Coba saudara lihat di tangan saudara. Dia paling panjang. Kenapa? Karena jari tengah itu melambangkan sebuah perjalanan yang paling panjang daripada kehidupan kita. Yaitu serupa seperti Kristus. Kita bukan sempurnaan yang kita cari, saudaraku. Tapi kita mencari kedewasaan, keserupaan seperti Kristus. Saudara dan saya itu sudah diciptakan serupa dan segambar seperti Kristus. Ya kan? Jadi tujuan kita bukan mencari kesempurnaan, bukan bertambah tua, bukan bertambah kaya, bukan bertambah dampaknya saja, saudaraku. Tapi kita semakin serupa seperti Kristus, dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa, saudaraku, itu adalah orang yang mau mengambil tanggung jawab. Orang yang tidak lari daripada proses kehidupan. Orang yang memiliki iman yang sempurna. Nah, waktu lagi dari Bali kemarin, saudara, ada beberapa tingkatan iman disampaikan. Ada iman yang kecil, iman yang bisa memindahkan gunung. Ya kan? Lalu kemudian iman yang besar. Ya. Tapi ada juga iman yang sempurna. Nah, saya langsung ke iman yang sempurna aja deh. Iman yang sempurna adalah hasilnya baik atau hasilnya tidak baik, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara kalau punya iman yang sempurna seperti itu, ya, iman yang sempurna seperti itu, saudara akan dewasa dalam Kristus. Saudara akan memiliki sebuah sikap yang dewasa di dalam Kristus dan itu tidak tergantung daripada umur saudara. Karena kedewasaan itu tergantung daripada respon saudara terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau sesuatu bisa jadi yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi oleh karena saudara salah melihat, saudara salah perspektif di dalam kehidupan, hal yang baik itu bisa saudara lihat sebagai sebuah hukuman. Saudara bisa melihat hal yang baik itu bisa menjadi sebagai sebuah
tekanan dalam kehidupan saudara. Padahal Tuhan memberikan itu kepada kehidupan saudara menjadi sebuah berkat. Dewasa tidak tergantung umur, tadi kan saya bilang. Maka tidak heran kalau ada yang sudah berumur tapi tidak dewasa. Tingkahnya bisa kayak anak-anak, saudaraku. Tapi di saat yang bersamaan ada orang-orang yang masih muda umurnya, masih muda tapi sudah dewasa. Sudah dewasa. Baik pemikirannya, baik itu perkataan-perkataannya, baik itu tingkah lakunya ataupun keputusan-keputusannya, saudaraku. Bisa dilihat dari mana? Saudara tangkap baik. Orang yang dewasa itu memiliki tanggung jawab. Orang yang dewasa itu dia gampang bertanggung jawab. Dia mau bertanggung jawab. Anak-anak itu selalu lepas tanggung jawab. Selalu melepaskan tanggung jawab, saudara. Anak-anak selalu akan melihat apa, saudaraku? Anak-anak akan selalu melihat kalau misalnya sesuatu terjadi yang tidak beres. Dia bisa melepaskan tanggung jawab. Dia udah mulai mencari, ini salahnya siapa? Ini salahnya siapa? Kenapa saya ada dalam kondisi seperti ini? Ini pasti gara-gara dia. Pasti gara-gara dia. Gara-gara dia jadi saya dalam posisi seperti ini. Tapi saudara, kalau orang yang dewasa, dia tahu, dia bertanggung jawab atas dirinya. Apa yang saya bisa lakukan untuk situasi ini? Apa yang saya bisa kerjakan untuk supaya situasi ini bisa membaik? Ataupun situasi ini bisa selesai? Apa yang saya bisa lakukan untuk situasi ini pada akhirnya memuliakan nama Tuhan? Halo. Apa yang saya bisa lakukan untuk pada akhirnya situasi yang saya alami di depan saya ini akhirnya memuliakan nama Tuhan? Karena orang-orang melihat kehidupan saudara kok. Betul nggak? Iya loh. Ada beberapa kebangkrutan yang akhirnya oleh karena orang itu cukup dewasa, saudaraku, menjalani hal tersebut. Bangkrut tuh nggak ada yang enak. Tapi ada beberapa kisah-kisah kebangkrutan, makanya saya nggak pernah mau belajar dari kisah sukses orang sebenarnya. Tapi saya lebih suka belajar dari kisah kegagalan orang. Ada beberapa kisah kebangkrutan yang dikunyah dengan baik di dalam pemikiran orang tersebut. Yang akhirnya dia bisa membuat kebangkrutan itu menjadi sesuatu yang indah dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Saya bukan lagi bilang bahwa kehidupan harus menghantam saudara dengan keras dulu baru saudara mau mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan itu. Ada juga kehidupan orang yang sukses, saudaraku, tapi menghancurkan kehidupan orang itu. Karena orang itu gak punya sebuah struktur yang cukup kuat untuk menahan berkat daripada Tuhan. Tapi kalau orang yang dewasa dalam sukses ataupun dalam kegagalan atau dalam suatu kondisi yang sangat indah dalam kehidupannya atau kondisi yang sangat menekan, saudaraku, dia percaya bahwa ada Tuhan di dalamnya. Dia tetap melihat bahwa ada rancangan Tuhan dan dia harus mengerjakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang-orang, saudara tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan saudara. Yang bisa dikontrol adalah bagaimana saudara bereaksi terhadap itu. Bagaimana kita bereaksi terhadap itu, orang-orang akan melihat apakah Tuhan bertahta di dalam kehidupan saudara atau daging kita yang bertahta di dalam kehidupan kita. Apakah kepentingan Tuhan atau kemuliaan Tuhan terpancar daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah malah saudaraku, akhirnya terjadi sebuah kerusakan yang terlalu lebar. Oleh karena kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Gak pernah enak untuk mengupas hal ini. Tapi saya percaya jemaat Rock Tenggarong adalah jemaat yang dewasa, amin. Susu itu buat anak-anak. Tapi makanan yang keras itu adalah untuk orang yang dewasa. Hari ini ada suatu dosis yang dimasukkan di dalam jemaat ini. Untuk apa? Untuk membuat kita jadi, itu akan membuat kita jadi, saya berdoa jadi terngiang-ngiang. Oh oke, anak-anak lepas tanggung jawab. One day nanti kalau saudara di depan saudara ada kesempatan saudara untuk bertanggung jawab atau Anda lepas tanggung jawab, saya berdoa firman Tuhan hari ini mengetuk pintu hati saudara. Amin. Saudara jadi tahu, aku orang dewasa. Anak-anak lepas tanggung jawab, aku ambil tanggung jawab. Aku orang dewasa. Kalau aku diperlakukan orang lain dengan tidak benar, reaksi saya menentukan.
apakah saya memuliakan nama Tuhan atau tidak. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, pada dasarnya adalah netral. Saya ulang sekali lagi, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya, perkataan orang, situasi, tekanan, itu semuanya netral, saudaraku. Yang kasih label ini positif atau negatif, itu adalah pikiran kita sendiri. Kadang-kadang pemikiran kita, trauma kita, terkadang-kadang pengalaman kita masa lalu, itu yang memberikan apa? Memberikan label, oh ini positif, oh ini negatif untuk kehidupan saya. Padahal semuanya netral. Omongan orang dan juga mungkin pengalaman yang saudara alami itu netral semua, saudaraku. Orang dewasa tidak pernah merasa dirinya menjadi korban daripada situasi. Yang saya maksud adalah mentalitas korban. Karena kehidupan seseorang yang selalu menjadi korban di dalam kehidupannya tidak akan pernah mencapai kanaan di dalam kehidupan dia. Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Ini gak enak, tapi saudara mesti tahu. Seseorang yang memiliki mentalitas korban, saya ini korban. Saya ini selalu yang jadi korban daripada orang-orang di sekitar saya, korban daripada situasi. Orang yang memiliki mentalitas korban tidak akan pernah sampai pada kanaan di dalam kehidupan dia. Selalu ada hal yang dia temukan untuk dia komplain. Iya, dia akan selalu menemukan hal untuk dia komplain, saudaraku. Bangsa Israel, dia keluar dari Mesir padahal dia diperbudak di Mesir. Dia pergi ke padang gurun, dia komplain padang gurunnya. Lalu kemudian dia bilang, kita harusnya di sono kita makan enak segala macam. Tuhan kasih roti mana? Sebentar baik. Lalu kemudian gak berapa lama dia komplain lagi tentang roti mananya. Katanya dia bilang, katanya saya mau makan daging. Di sono kita makan daging. Kita mati sih, sama-sama mati. Tapi di sana kita mati dengan daging dan perut kita kenyang katanya. Tuhan kasih daging. Jadi jangan salah, saudaraku. Di padang gurun Tuhan masih kasih makan daging. Jadi kalau hari-hari ini ada dari kita yang udah makan daging, rasanya udah luar biasa. Hei, ntar dulu, belum sampai di Kanaan loh. Iya loh. Nggak enak, tapi ini bisa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ada orang-orang yang makan daging, belum tentu dia sudah sampai di Kanaan. Masih dalam perjalanan, tapi di tengah-tengah bangsa Israel dia komplain lagi. Dagingnya, dia bosan dengan daging. Banyak, saudaraku. Akhirnya terakhir di depan tanah Kanaan. Di depan dia harusnya masuk di dalam tujuan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia komplain lagi. Kenapa banyak raksasa? Kenapa saya mau masuk harus ada oposisi? Justru kadang-kadang, saudaraku, oposisi di depan saudara itu menunjukkan bahwa rancangan Tuhan itu ada di balik itu. Apakah saudara mau untuk masuk di dalam hal tersebut atau tidak? Jadi kalau apa yang terjadi ketika saudaraku, kita menjadi orang yang merasakan selalu saya jadi korban. Saya jadi korban daripada orang-orang di kondisi-kondisi di sekitar saya. Saya selalu jadi korban. Tidak bisa masuk di dalam tanah Kanaan, saya enggak mau. Roh Tenggarong, ada yang berada dalam frekuensi ini. Jangan, saudara, jangan. Ayo mari, kita jadi orang yang bertanggung jawab. Kita bukan korban, amin. Kita bukan korban. Kita bertanggung jawab, kita yang menjadi alatnya Tuhan di bumi ini. Kita yang bekerja sama dengan Tuhan. Anak-anak selalu mengeluh, saudaraku. Selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi orang dewasa itu gak selalu mengeluh, gak selalu menyalahkan orang lain. Tapi orang-orang dewasa itu selalu ketemu alasan untuk bersyukur. Selalu ketemu alasan untuk bersyukur, katakan bersyukur. Nah saudara, kalau saudara sudah punya suatu budaya, nah ini budaya yang baik. Ini budaya yang baik, bersyukurlah dalam segala perkara. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan bagimu. Itu budaya. Jadi saudara, kalau budaya itu saudara lakukan, pas saudara pikir lagi, udah gitu aja dah. Gampang dah. Kalau saudara bangun tidur, terus mandi. Kalau ada dari saudara yang bangun tidur saudara bingung mau ngapain, nanti ketemu saya habis ini. Ya kan, itu budaya. Jadi kalau misalnya saudara merasakan sesuatu apapun di dalam kehidupan saudara, tekanan, bersyukur. Kekurangan, bersyukur.
Ditekan, dipersalahkan, bersyukur. Dapat rezeki, bersyukur. Lebih gampang kan? Lebih gampang. Tapi kalau misalnya lagi dalam tekanan, bersyukur gampang gak saudara? Lebih gampang mengeluh. Tapi itu budaya. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan membuat kita jadi orang yang dewasa. Gak gampang sih. Bersyukur di tengah-tengah tekanan tuh gak gampang. Bersyukur di tengah kesulitan. Bersyukur di tengah kekurangan tuh gak gampang. Tapi itulah yang membuat saudara dewasa. Karena orang yang komplain, dia cuma ada di padang gurun. Believe me. Percaya saudaraku. Ketika saudara gak mau keluar dari frekuensi itu, kita akan terus ada di padang gurun terus. Padang gurun terus. Makan daging sih, tapi di padang gurun. Iya, makan daging sih tapi di padang gurun. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud adalah, selama ahli waris itu belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan daripada segala sesuatu. Saudara dan saya adalah tuan dari segala sesuatu. Tapi kalau kita belum menjadi dewasa, kita belum mengambil keputusan sebagai orang-orang dewasa, kita sebagai budak, saudaraku. Budak tidak punya pilihan. Dan iblis tidak suka kalau saudara menjadi dewasa. Iblis gak suka kalau saudara akil balik, kasarannya seperti itu. Karena saudara membahayakan bagi kerajaan kegelapan. Saudara berbahaya kalau saudara sadar bahwa saudara adalah tuan. Ketika saudara sebagai hamba, dia dengan enak. Dia menggunakan instrumen dia dong, enak dia. Dia menggunakan uang. Nih, duit. Saudara jadi hambanya, iya dong? Iya kan? Selama-lamanya itu akan jadi, ini duit. Saudara akan jadi hambanya terus. Iya kan? Lalu kemudian apa lagi? Ada beberapa orang yang permasalahannya bukan cuma dengan uang, mungkin dengan kuasa. Diiming-imingin kekuasaan kan seperti Tuhan Yesus dicobai di atas kota Yerusalem. Lihatlah, sembahlah aku, kata iblis, semuanya akan diberikan. Kuasa loh itu. Ya kan? Ada orang yang diberikan kuasa, akhirnya dia menjadi hamba. Padahal dia tuan atas segala sesuatu. Saudara dan saya, ketika kita belum akil balik, saudaraku, kita belum mengambil keputusan untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, kita akan jadi sebagai budak. Budak di dalam sebuah sistem daripada kerajaan kegelapan, saudara. Tapi kalau kita sadar, orang yang dewasa di dalam Kristus adalah orang yang menundukkan pikirannya, menundukkan kehendaknya di bawah pikiran Kristus. Saya ibaratkan kemarin dengan 3 sistem. Fase dependent, ya kan? Itu seperti anak bayi, ya kan? Ini kan minggu kemarin, fase dependent itu seperti anak bayi. Kan gak ada bayi yang lahir langsung kumisan kan saudara? Gak ada kan? Gak ada. Pasti dia harus lewatin dulu, semua pasti lewatin. Sama, saya juga melewatin. Iya, tapi sekali kita jadi orang dewasa, sekali saudara dan saya memutuskan, ya saya mau jadi dewasa, saudara tidak akan pernah ke anak-anak lagi. Tapi saudara menjadi seorang dewasa yang sedang belajar. Bisa jatuh sih Pak, bisa. Tapi tadi orang dewasa mau ngambil tanggung jawab. Orang dewasa gak nyalain orang lain. Orang dewasa mau untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Orang dewasa mau belajar. Orang dewasa mau berlatih. Orang dewasa mau memperbaiki segala sesuatu. Bukan mencari kesalahan. Sekali saudara sudah masuk di dalam kedewasaan, saudara gak akan jadi anak-anak nih. Yang fase dependent tadi itu adalah ketika kita selalu berpikir semuanya kita tergantung kepada orang lain. Tidak ada orang tua yang mau anaknya bayi terus, saudara. Tidak ada pemimpin yang mau orang-orang yang dipimpinnya itu kerdil terus. Biasanya saya gambarkan ini, kalau anak kecil kalau lagi marah, dia suka cari perhatian, betul nggak? Dia suka teriak-teriak. Saya pernah di mall, saya lihat anak kecil saudaraku, itu karena nggak dibeliin mainan oleh, saya nggak tahu mainan atau apa, tapi pokoknya dia betul-betul berguling-guling di lantai. Untuk apa? Untuk supaya mama papahnya itu bisa membelikan dia sesuatu yang dia mau. Itu jadi cara negosiasi dia. Orang-orang yang tidak dewasa, itu hanya punya satu cara negosiasi. Yaitu tadi, seperti anak kecil. Iya, dia bisa berguling-guling di lantai. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang di satu mall itu kan ngeliatin anak ini, saudara. Akhirnya ujung-ujung orang tuanya malu. Dan akhirnya supaya demi anak ini gak guling-guling lagi, orang tuanya memberikan apa yang dia mau. Padahal sebenarnya itu gak mendidik. Ya, saya puji Tuhan anak saya gak ada yang guling-guling seperti itu, saudaraku.
Nggak ada yang guling-guling seperti itu. Tapi itu bisa terjadi. Saya pernah lihat bahwa ada orang yang seperti itu yang kalau nggak diberi sesuatu, dia sampai harus mencari perhatian seperti itu. Orang yang di fase ini tidak sadar kalau aturan itu dibuat untuk kepentingan mereka, untuk keuntungan mereka. Padahal keuntungannya untuk mereka, saudaraku. Minggu lalu saya ilustrasikan bahwa fase ini seperti seorang lumpuh yang ditemui oleh Petrus. Ya, orang lumpuh ini harus bergantung pada temannya, dibawa ke gerbang setiap hari untuk mencari nafkah, untuk minta-minta, saudaraku. Temannya harus membantu mempertahankan dia jadi pengemis. Tuh, coba bayangin nggak? Teman-temannya orang-orang di fase ini, saya ulang nih, teman-temannya orang-orang yang ada di fase ini harus membantu dia mempertahankan kehidupan orang ini setiap hari jadi pengemis. Siapa yang mau sih? Siapa yang mau sih hidupnya bergantung kepada orang lain? Gak ada yang mau. Saya berdoa di sini gak ada. Amin. Di sini tidak ada orang-orang dalam fase ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang dewasa. Ya, fase independen yang kedua. Fase independen itu adalah fase di mana kita bisa melakukan semuanya sendiri, lepas dari ketergantungan. Tapi bukan fase ini yang ditunjuk. Yang kita tuju adalah fase interdependent. Itu fase di mana kita berkembang, berbuah. Hidup-hidupnya mulai, hidup orang di fase ini mulai mengeluarkan buah, saudaraku. Orang di fase ini suka berbagi. Ya, yang suka berbagi katakan amin. Ya, suka berbagi semua di sini. Orang-orang di fase ini kata-katanya berubah, saudaraku. Apa yang saya bisa bantu untuk saudara? Apa yang saya bisa doakan? Apa yang bisa saya tanggung bersama? Ya kan, tidak heran bahwa orang-orang di fase ini, saudaraku, mereka adalah penerima terobosan. Mereka adalah penerima mujizat. Mereka bahkan gak perlu mujizat. Banyak orang yang kehidupannya sampai tersudut, sampai mujizat itu adalah satu-satunya jawaban. Tapi saudaraku, mujizat bagi orang-orang di fase-fase ini, saudara. Dalam fase ini, terobosan, mujizat itu terjadi bagi orang-orang di tempat ini. Tidak heran bahwa orang-orang di tempat ini hidup di bawah surga yang terbuka. Karena orang-orang yang di fase ini orang-orang yang dewasa. Saya berdoa satu hari saudara bisa mengerti apa arti kata daripada hidup di bawah surga yang terbuka. Hidup di bawah surga yang terbuka. Hidup di bawah surga yang terbuka, saya kasih satu clue aja ya. Saya kasih satu clue. Kalau saudara mau hidup di bawah surga yang terbuka, saudara harus lakukan firman Tuhan, bukan cuma dengar. Bukan cuma dengar. Ketika saudara mau menghidupi firman yang saudara dengarkan dan saudara jadikan rema dalam kehidupan saudara, ketika saudara lakukan, saudara hidup di bawah surga yang terbuka. Saudara akan merasakan apa itu kebaikan Tuhan yang memang sudah dirancangkan di dalam kehidupan saudara. Saudara mulai melihat bahwa rancangan-rancangan kehidupan saudara itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara akan melihat satu kemenangan demi kemenangan lain itu terjadi loh dalam kehidupan saudara. Saya bukan lagi mau memotivasi saudara. Saya cuma mau ngasih tahu, itu tersedia buat saudara. Itu tersedia buat kehidupan saudara. Tapi apakah kita mau hidup apakah kita mau hidup di dalam frekuensi itu? Apakah kita mau menjadi pelaku firman? Karena kalau orang yang menjadi pelaku firman, mereka mempunyai pengertian, saudaraku. Mereka mempunyai pengertian bahwa firman Tuhan yang saya lakukan, ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi firman Tuhan yang saya lakukan hari ini, itu adalah untuk kepentingan saya. Untuk kepentingan saya, untuk kepentingan keluarga saya, untuk kepentingan anak-anak saya. Dan untuk kepentingan orang-orang yang seharusnya diuntungkan melalui kehidupan saya. Halo, ada orang-orang yang seharusnya diuntungkan melalui kehidupan saudara. Kehidupan kita bukan untuk kita sendiri, saudara. Orang-orang di fase ini mau merendahkan egonya. Dia gampang minta maaf, dia gampang berrekonsiliasi, gampang mengampuni. Ini saya lagi sampaikan contoh-contoh daripada orang-orang di dalam fase ini. Orang di dalam fase ini gampang mengampuni, saudaraku. Dia tahu kalau dia mengampuni, dia bukan untuk kepentingan dia sendiri, tapi bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan orang yang berlaku salah kepada dia, tapi untuk kepentingan dia sendiri. Orang di dalam fase ini mengalami kemenangan dalam kehidupan dia. Mengalami kemenangan di dalam kehidupan dia. Gimana mau menang kalau dendam terus? Halo?
Gimana mau menang kalau kepahitan terus, saudaraku? Gimana mau menang kalau misalnya merasa kekurangan terus? Gimana mau menang kalau misalnya kita menjadi korban terus merasa? Gak bisa, gak akan sampai kepada Kanaan, gak akan sampai kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara. Dari ilustrasi kemarin itu indah sekali bahwa ada seorang pengemis yang oleh karena Petrus dia disentuh oleh Tuhan, dia menjadi seorang pemuji. Dari seorang pengemis jadi seorang pemuji, saudaraku. Dari seorang pengemis yang tidak mampu, dia lumpuh. Lalu akhirnya dia menjadi orang yang memuji Tuhan. Hubungan orang pengemis ini dengan teman-temannya berubah, saudaraku. Teman-temannya yang setiap hari harus membantu dia untuk mempersiapkan supaya dia bisa mengemis. Akhirnya dia nggak bisa ngelakuin itu lagi. Dan satu-satunya pekerjaan yang dia jago yaitu mengemis, saudaraku. Dia udah gak bisa lagi karena orang udah gak ada yang kasihan sama dia. Karena dia udah gak jadi orang lumpuh lagi. Dia harus mulai mengeksplor potensinya. Orang dewasa itu adalah orang-orang yang mau membuka dirinya. Mau membuka lemari kehidupannya. Lihat potensi di dalam. Karena potensi yang ada dalam kehidupan saudara, kalau kita tidak lakukan atau tidak kita kerjakan, saudaraku, dengan maksimal, kita sedang menyia-nyiakan banyak hal daripada Tuhan. Kita akan merasa, Tuhan kenapa ya? Kenapa ya saya kok tidak ada talenta yang Tuhan berikan kepada saya? Saya kok gak bisa melayani seperti orang-orang lain? Tuhan dari atas mungkin bilang, siapa bilang? Saya kasih kamu 5 talenta loh. Cuman kamu lagi menguburkannya. Saya berdoa ini akhirnya jadi perenungan buat saudara. Saya berdoa saudara mau memikirkan apa sih talenta yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya. Oleh karena orang yang tadi lumpuh saudaraku ketika dia sudah berjalan, ketika dia sudah jadi fase dependent ataupun interdependent, dia udah gak bisa meminta lagi sedekah. Dan gini, hubungannya orang lumpuh ini sama temennya berubah pada saat detik dia sudah bangun. Oleh karena dia terima mujizat. Dia jadi orang yang mandiri. Orang yang lumpuh tadi, ya kan? Itu hubungannya dengan temannya berubah. Temannya yang membantu dia, itu sudah tidak bisa membuat dia tergantung lagi kepada temannya. Ada loh saudara, ini saya ngomong fair-fairan aja. Ada orang-orang yang mau orang yang dekat dengan dia, itu adalah orang-orang yang tergantung kepada dia. Itu perlu saudara tahu untuk saudara menjadi orang yang dewasa. Kita perlu tahu bahwa kalau saudara adalah orang yang dewasa, saudara menolong orang lain, saudara membantu kehidupan orang lain naik, itu bukan untuk tergantung kepada saudara, tapi untuk dia mulai menolong orang lain. Saudara bisa tangkap maksud saya? Untuk dia mulai menolong orang lain lagi dengan cara yang sama, mungkin dengan pergumulan yang sama, bukan akhirnya malah saudara bantu tergantung kepada saudara. Bukan itu tujuannya. In the kingdom, we help people for him to help others. Di dalam kerajaan Allah, kita membantu orang lain untuk naik, untuk masuk dalam kehidupan dia. Akhirnya, kehidupan orang ini bisa membantu kehidupan orang lebih banyak lagi. Itu adalah the light of the world. Itu adalah terang dunia di atas bukit. Saudara adalah terang dan saudara adalah garam. Jadi kalau misalnya sampai orang yang membantu orang yang lumpuh tadi, dia berharap, saya lebih suka kamu pas waktu lagi lumpuh, kamu sekarang sudah berbeda, gak bisa saudaraku. Karena memang Tuhan ketika dia memulihkan keadaan seseorang, saudara bertanggung jawab atas pemulihan kehidupan saudara, untuk saudara memulihkan kehidupan orang lain lagi. Untuk saudara menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang lain lagi yang ditaruh di dalam kehidupan saudara. Untuk diuntungkan dari kondisi yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan saudara. Saya bersyukur kalau misalnya ada orang-orang yang mau mengangkat kehidupan saudara hari demi hari, mau mengingatkan saudara. Cuman saya mau bilang bahwa mereka tidak akan ada untuk selama-lamanya. Jadi kita gak bakal pernah bisa bergantung terus-menerus saudaraku. Kepada seseorang ataupun kepada sesuatu. Kita harus maju dan bangkit.
Kita harus maju dan bangkit. Kita harus bergerak dari seorang yang lumpuh kepada seorang pemuji, saudaraku. Tuhan rencananya bukan membuat saudara jadi orang yang lumpuh, yang tidak mampu melakukan apa-apa, yang hanya bisa meminta-minta, yang hanya bisa mengasihani diri sendiri. Tapi saudara, rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara adalah lumpuh dijadikan sembuh, lalu kemudian saudara menjadi seorang pemuji dan memuliakan nama Tuhan melalui karya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kehidupan saudara akan menjadi showcase daripada kebaikan Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang mau katakan amin. Menjadi showcase. Oh, kehidupan saudara jadi showcase ataupun showroom daripada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang di sekitar saudara. From your mess to your ministry. Dari kerusakan dalam kehidupan saudara, akhirnya itu yang memberikan pelayanan. Saudara membantu orang-orang. Misalnya contoh, dulu saudara pernah terlibat narkoba. Ya kan? Hari-hari ini ya saudara mengangkat orang-orang yang mungkin lagi sedang dalam jurang yang sama. Iya. Itu bisa jadi suatu perenungan bagi kita. Saudaraku, orang-orang yang ada dalam fase ini tidak mudah mengkritik. Orang-orang yang ada dalam fase ini dia mudah untuk berkontribusi, katakan kontribusi. Orang-orang dalam fase ini dia mencari cara, saudaraku, bagaimana saya bisa berkontribusi di dalam segala sesuatu. Selalu mau memberikan dirinya untuk supaya apa? Supaya memberikan warna, supaya memberikan kontribusi yang baik tentunya. Bayangkan kalau saudara di sini ada 50 orang, kita keluar di luar sana, lalu kemudian saudaraku, kita kemudian ada 50 orang di luar sana yang selalu minta diperhatikan. Ada 50 orang di luar sana yang selalu nyari ini salahnya siapa. Ada 50 orang di luar sana saudaraku yang selalu minta diberi, semuanya perhatian mesti ke saya. Ada 50 orang di luar sana saudara, yang akhirnya kepikirannya cuman semuanya tentang saya. Di luar sana, 50 orang ini kita keluar dari gereja ini, kita ngelakuin itu. Betapa gelapnya kota ini. Betapa gelapnya kota ini, saudara bisa tangkap maksud saya. Tapi kita adalah terang dunia. Kalau saudara memberikan hidup kita di luar sana, ada 50 orang yang mau memberikan kehidupannya. 50 orang yang lagi mau mengangkat kehidupan orang-orang lain. 50 orang dengan kata-kata yang tepat pada waktunya. Kata-kata yang mengangkat kehidupan orang lain. Kata-kata yang mengucapkan berkat dan kehidupan untuk kehidupan orang lain. 50 orang yang mau generous, yang mau murah hati dengan keuangannya. Di luar sana, oh kamu butuh ini, saya bisa bantu. Mau murah hati dengan tenaganya. Betapa terangnya kota ini. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, amin. Kita gak banyak saudara, 50 orang, jangan lihat hari ini. One day Tuhan akan tambahkan jiwa. Saya juga gak pernah berani kepikir bahwa ada sejumlah orang yang hadir dan banyak dari kehidupan kita yang akhirnya mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan berjalan terus. Saya gak pernah berani kepikir saudara. Tapi hari ini kita mau belajar tentang proses. Karena proses atau masalah, saya masih punya waktu sedikit. Proses atau masalah itulah yang membuat kita dewasa. Siapa yang setuju? Proses atau masalah itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa. Katakan amin. Jadi jangan hindari prosesnya. Jangan hindari masalahnya saudaraku. Masalah dan proses adalah sesuatu yang membuat kita jadi dewasa. Tapi di saat yang sama, gak usah cari-cari masalah juga. Karena masalah itu gak perlu dicari, dia akan datang sendiri ke dalam kehidupan kita. Jadi oke lah, memang itu yang membuat kita dewasa, tapi gak usah cari-cari masalah juga saudaraku. Jadi di tengah masalah, di tengah proses, Mazmur Daud katakan, Tuhanlah perlindunganmu. Mazmur 34 ayat 9, saya cepat saja. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku, di tengah masalah, di tengah proses saudaraku, ada satu prinsip firman Tuhan yang mau kita ambil dan kita pegang hari ini. Sebelumnya, ayat tadi aja dulu. Konsepnya adalah kecaplah dan lihatlah. Berapa banyak dari kita
Yang hari-hari ini saudaraku, ada proses di depan kehidupan kita, ada sesuatu yang harus kita masuki, tapi kemudian saudaraku, konsepnya terbalik. Bukan kecaplah dan lihatlah. Saudara tahu mengecap? Mengecap itu mencicipi, menikmati dulu. Baru saudara melihat, ini prinsip kerajaan Allah. Kecaplah dan lihatlah. Berapa banyak dari kita yang hari-hari ini saudaraku, prinsipnya masih Tuhan, saya harus melihat dulu, baru saya mau masuk. Tuhan, saya harus melihat dulu bahwa memang semuanya sudah aman, baru saya mau masuk di dalam prosesnya. Saudaraku, prinsip kerajaan Allah yang dituliskan di Mazmur sini adalah kecaplah dan lihatlah. Mungkin gak enak buat beberapa kita, kecaplah dan lihatlah saudaraku. Banyak orang yang mau dibalik saudaraku. Masalah ini Tuhan, kalau saya gak lihat masalah ini selesai, saya gak berani mengecap. Saya punya teman beberapa dari luar negeri, ya kan. Dia kalau saya tawarin makanan Indonesia, mereka ngelihat bahwa visualnya dulu. Karena orang-orang di luar negeri suka melihat makanan yang teratur, betul nggak? Makanan yang tertata, apa itu plating penaruhan di piringnya itu rapi gitu loh, ya kan? Mereka suka. Nah, coba kalau kita kasih tunjuk ini, next slide. Ya kan? Saudaraku, ini namanya bubur Manado, saudara. Ya, ini namanya bubur Manado. Platingnya enggak banget, tapi rasanya keren banget. Siapa yang setuju? Nanti next time tolong dimasakin ini karena ini enak banget, siapa yang jago. Ya. Ya. Ini namanya bubur Manado. Ada lagi, saya pernah tawarin teman saya yang dari luar negeri untuk makan gado-gado. Dia juga bilang, what is this katanya. Apa ini? You try first lah, you try first. Kamu coba dulu lah. Salad, ya kan, salad. Buat mereka salad. Tapi maksudnya mereka tertarik kepada visualnya. Ini cuma masalah makanan. Ini cuma masalah makanan. Makanan yang cuma mungkin 1 jam, 2 jam kenyang, habis itu kita lapar lagi. Bagaimana masalah kehidupan yang harus saudara putuskan untuk 10 tahun, 20 tahun mendatang dalam kehidupan saudara. Saudara berani nggak? Tuhan, saya mau mengecap dulu bersama dengan engkau. Saya pasti melihat bahwa Tuhan bekerja dalam situ. Berani nggak saudara? Berani gak saudara? Itu iman yang sempurna. Itu iman yang sempurna. Ketika saudara berani untuk mengecap terlebih dahulu, karena itu prinsip kerajaan Allah saudaraku. Jadi kadang-kadang kita mau melihat dulu. Kadang-kadang kita mau melihat dulu. Tapi in the kingdom, di dalam kerajaan Allah, proses tantangan, kesulitan, saudara harus mengecap dulu bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah perlindunganmu. Katakan Tuhan adalah perlindunganku. Katakan di tengah masalah, di tengah problem, Tuhan adalah perlindunganku. Oke, sekarang di tengah kesuksesan, di tengah berkat, Tuhan adalah perlindunganku. Karena banyak orang kalau lagi udah sukses lupa Tuhan. Orang kalau udah sukses lupa Tuhan. Kalau di tengah masalah, dia harus ingat terus sama Tuhan. Memang ada beberapa, itu kayak bangsa Israel saudaraku. Harus diteken, harus di dalam sebuah masalah baru ingat Tuhan. Masa ada sih yang mau kayak gitu? Itu tanda ketidakdewasaan rohani. Saya ulang sekali lagi ya, ini saudara tangkap baik. Tanda ketidakdewasaan rohani adalah ketika saudara harus berada di bawah masalah atau tekanan, baru saudara mencari Tuhan. Tanda bahwa kita belum dewasa secara rohani. Coba diingat-ingat aja dalam kehidupan kita. Apakah kita mencari Tuhan ketika semuanya lagi tidak beres? Baru kita mau cari Tuhan? Ataukah ketika segala sesuatunya lagi baik, saudaraku, kebaikan-kebaikan Tuhan kita masih ingat. Ketika semuanya lagi luar biasa, kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Dan kita menerima pengertian yang baru tentang Tuhan. Saudara akan terekspos. Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ketika saudara mau ini nih. Ketika saudara mau ini. Tapi hanya untuk yang mau saja. Ketika hanya yang mau saja, bukan makan bubur Manado maksud saya. Bukan itu. Tapi saudara mau mengecap dulu, baru melihat. Saya ulang sekali lagi. Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mau mengecap dulu, baru melihat. Saya bisa bilang gini bahkan, saya barusan lulus 1 gelar, oke, MTH, Master of Theology. Saya percaya saudara bisa jadi Master of Theology
di dalam kehidupan saudara ketika saudara mau mengecap dulu dan saudara melihat. Kenapa? Karena teologi itu adalah pengertian kita tentang Tuhan. Betul kan? Pengertian kita tentang Tuhan. Saudara jadi master of theology in life. Ketika saudara tahu bahwa Tuhan, saya tahu kondisinya tidak ideal, saya tahu kondisinya sulit sekali, saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, makanya saya hari ini mau masuk di dalam kondisi itu, berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengahnya saudara akan mengalami proses nggak enak, iya bisa jadi, tapi ada pertolongan yang tepat pada waktunya, saudara mendapatkan pengertian baru tuh. Saudara tahu nih, oh Tuhan begini, oh Tuhan begini. Akhirnya apa? You are a master of theology. Saudara adalah master daripada teologi. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun hasilnya baik ataupun hasilnya buruk. Iman saudara sempurna. Oh iya loh. Iya loh. In life. Itu bisa terjadi. Ini hanya untuk orang-orang yang mau untuk melakukan. Mau mengecap dulu baru melihat. Jangan saudaraku kita akhirnya mau melihat dulu, baru mengecap. Jangan dibalik. Ketika saudara bisa melihat Tuhan Yesus di dalam semua situasi kehidupan saudara, saya mau bilang, saya ulang-ulang nih kata-kata ini. Ketika saudara bisa melihat Tuhan Yesus dalam semua kondisi kehidupan saudara, masalah saudara sudah kelar duluan. Masalah saudara sudah kelar duluan. Problem saudara sudah keluar duluan. Sudah selesai dulu. Ketika saudara bisa lihat bahwa ada Tuhan Yesus di situ. Dan semakin kesini saya menyadari. Kalau saudara mengalami pengalaman kecaplah. Ya, saudara ingat-ingat nih ya. Kalau saudara mengalami pengalaman kecaplah. Ya, belum melihat nih. Tapi saudara kecap dulu bersama dengan Tuhan. Tapi di tengah-tengah kecap saudara dapat prosesnya. Saudara dilukai, saudara disakiti dan lain-lain. Semakin kesini saya mendapatkan pengertian bahwa proses yang kita alami itu sebenarnya untuk tentang kita kok. Bukan tentang orang itu. Bukan tentang orang yang lagi mau memproses saudara. Bukan. Dia sedang mengalami proses sendiri dengan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang sedang dibersihkan dari kehidupan kita saudara. Untuk apa? Untuk kita berbuah lebih lagi. Untuk kita akhirnya mengeluarkan buah-buah kehidupan kita lebih lagi. Nah, cuman itu hanya ada di dalam kecaplah. Ketika saudara mau masuk bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadi dewasa saudaraku. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau melewati proses bersama dengan Kristus. Kalau ada dari saudara hari-hari ini yang lagi berpikiran, saya mau lihat dulu Pak. Saya mau lihat dulu. Semua harus sesuai dengan pemikiran saya dulu Pak. Baru saya mau kecaplah. Baru saya mau menjalaninya bersama dengan Kristus. Saya mau bilang bertobatlah. Sebab katanya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ada kebaikan Tuhan yang menunggu untuk saudara rasakan dan saudara lihat saudaraku. Untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita dengan cepat. Sebab kami ini hidup karena percaya bukan oleh karena melihat. Kalau saudara memikirkan saya harus melihat dulu. Ayat ini buat saudara. Kita hidup oleh karena kita percaya saudaraku. Kita hidup oleh karena kita punya iman kepada Kristus. Bukan karena kita melihat maka kita mau berjalan bersama. Saya sebagai gembala saya menginginkan saudara semuanya naik imannya. Saya sebagai gembala menginginkan bahwa saudara merasakan indahnya bagaimana berbuah dalam kehidupan. Bagaimana saudara bukan cuma menjadi alatnya Tuhan di muka bumi. Bukan cuma jadi alatnya Tuhan. Tapi saudara jadi alatnya Tuhan dan menikmati. Amin. Ada dua loh. Saudara jadi alatnya Tuhan. Jadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Dan saudara menikmati. Menikmati kehendak Tuhan di bumi. Masuklah prosesnya bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang ada keindahan di musim itu. Jadi kalau saudara ada dari saudara yang memang sudah harus masuk di dalam pelayanan. Ada saudara yang harus masuk di dalam tertanam, saudaraku. Saat ini mungkin ada yang masih hadir sebagai jemaat. Masuk dong di IC. Daftarkan dong di IC. Ya kan? Undang dong teman-teman lebih banyak hadir untuk ibadah. Untuk masuk di dalam IC tadi. Di dalam komunitas sel, saudaraku.
Masuk prosesnya bersama dengan Tuhan. Jangan tunggu segala sesuatunya itu sesuai dengan ekspektasi saudara. Tuhan, kita mengecap bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara akan mengalami sebuah proses yang indah. Dan itu yang akan mendewasakan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Tuhan, saudara. Satu ayat terakhir lalu kita selesai. Sama-sama kita berkata, saya siap dewasa di dalam Kristus. 2, 3. Oke, kalau itu memang jadi keinginan kita, bukan oleh karena kita 2 minggu ini sudah berbicara tentang kedewasaan. Saya mau saudara masuk ke Kanaan. Tapi hanya orang-orang dewasa yang bisa masuk ke Kanaan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena 2 orang yang dewasa dari 12 pengintai, hanya 2 yang dewasa, Yosua dan Kaleb. Orang dewasa itu tidak melihat lawan mereka sebagai raksasa, saudaraku. 10 orang lainnya dia bilang katanya, kami seperti belalang di dalam pemandangan mereka. Mereka memandang rendah terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak dewasa, dia memandang rendah terhadap dirinya sendiri. Dia selalu menganggap bahwa kondisi situasi lebih besar daripada kehidupan dia. So, ini adalah ayat terakhir, ini dalam bahasa Inggris karena di NIV ini bisa menggambarkan apa sebenarnya ayat ini. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Saya bacakan buat saudara. When I was a child, ketika saya masih anak kecil, kalau kita mau dewasa, ketika saya masih anak kecil, I talk like a child. Saya berbicara seperti anak kecil. Saudara mungkin bisa gambarkan berbicara seperti anak kecil gimana? Berbicara seperti anak kecil gimana? Berbicara dengan nada seperti apa? Berbicara dengan intonasi seperti apa? I thought like a child. Saya berpikir seperti anak kecil. Saya memiliki sebuah pemikiran-pemikiran yang seperti anak kecil. I reason like a child. Saya berbantah-bantahan, saya memiliki alasan-alasan seperti anak kecil. Saya undang para pelayan. Saya berbantah-bantahan atau saya memiliki alasan-alasan seperti anak kecil. Tapi dibilang sini, when I become a man, ketika saya menjadi dewasa, ketika saya bertumbuh di dalam Kristus. Nih, I put the childish way behind me. Saya menaruh semua cara-cara yang kekanak-kanakan itu di belakang saya. Waktu kecil, saudaraku. Waktu kita masih anak-anak. Kita berbicara seperti anak kecil, kita berpikir seperti anak kecil, kita beralasan seperti anak kecil. Ya, itu terjadi. Tapi ketika kita memutuskan untuk jadi dewasa, kita menaruh semuanya itu di belakang kehidupan kita. Kita tinggalkan. Katargeo, kata-kata yang digunakan katargeo. Put away behind. Meninggalkan, memberhentikan. Nah, memberhentikan itu membutuhkan keputusan kita. Siapa yang mau memberhentikan tindakan ataupun cara berpikir anak-anak, perkataan anak-anak, cara-cara kita beralasan seperti anak-anak, siapa yang mau memberhentikan itu? Boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Saudaraku, itu adalah suatu hal yang akan membuat kita menjadi orang yang dewasa. Dan kedewasaan dalam Kristus itu adalah suatu keinginan Bapa untuk kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 11 ini, tangkap di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lari dari prosesnya. Kecaplah tadi. Kalau ada daripada saudara yang hari-hari ini, Tuhan aku mau melihat dulu Tuhan, aku mau melihat dulu Tuhan. Aku gak mau mengecap dulu. Saya cuma mau bilang, kecaplah itu bersama dengan Tuhan dan kamu akan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu begitu besar dan begitu nyata di dalam kehidupan saudara. Yang menerima firman Tuhan ini dalam hatinya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau ku sembah.
terima perjamuan semua. Di roti perjamuan ini ada ayat loh saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara lewat segala sesuatu. Amin. Saya mau bacakan ayat ini yang ada di dalam roti yang saya pegang hari ini. Iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Jadi saudaraku, ketika saudara hari ini berkata bahwa saya mau dewasa, saya siap menjadi dewasa, itu berarti nanti kalau di depan proses, saudara jadi orang yang mau mengecap terlebih dahulu. Baru saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau saudara bilang bahwa saya mau jadi orang yang dewasa, berarti saudara kalau di depan sesuatu yang saudara harus ambil tanggung jawab, saudara ambil tanggung jawab, jangan lari. Kalau saudara bilang bahwa saya mau jadi orang yang dewasa, saya mau jadi orang yang tidak lari dari proses, saya mau jadi orang yang bertanggung jawab. Lalu kalau sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, saudara jangan cari kambing hitam. Jangan cari siapa yang salah. Sebab saudaraku, in the kingdom, di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang dewasa dia adalah terang, dia adalah garam, dia adalah orang-orang yang memberikan dampak kerajaan Allah dalam orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dan saya berdoa bahwa berapapun kita yang hadir di ibadah pagi hari ini, kita semua akan keluar dari tempat ini. Kita bukan jadi orang-orang dengan iman tanpa perbuatan. Kita adalah orang-orang yang menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan menjadi terang bagi kota ini. Mari kita angkat roti saudara. Kami percaya Tuhan, bahwa karyamu dan rancanganmu pasti terjadi dengan sempurna dalam kehidupan kami. Kehidupan kami hanya akan memuliakan namamu. Kami akan menjalani kehidupan kami hari demi hari Tuhan Yesus. Untuk supaya Engkau lebih jelas terlihat melalui kehidupan kami. Dan Tuhan ampuni kami Tuhan. Jikalau selama ini kami meminta ataupun kami tidak mau mengecap terlebih dahulu kebaikan Tuhan. Di dalam proses ini. Di dalam tekanan yang kami lewati. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mulai daripada hari ini Tuhan Yesus. Kami akan mengecap dan kami akan melihat. Kami tidak akan mau melihat terlebih dahulu. Sebab kami percaya kalau Engkau berserta dengan kami, apapun yang akan kami lewati itu akan indah adanya. Akan indah adanya. Ujung-ujungnya pasti menang. Ujung-ujungnya pasti ada kemenangan demi kemenangan. Ujung-ujungnya Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Kalaupun di tengah-tengahnya Tuhan kami belajar sesuatu, aku berdoa Tuhan, kiranya persekutuan dengan tubuh Kristus ini boleh memberikan kami komitmen yang tidak terputus untuk kami menjadi orang yang dewasa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini saudaraku, yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Sebab ketika aku anak kecil, aku berbicara seperti anak kecil, aku bertingkah seperti anak kecil. Aku berpikir seperti anak kecil. Aku berbantah-bantahan seperti anak kecil. Tapi ketika aku dewasa, ketika Tuhan sudah membuat aku berdiri daripada kelumpuhan-kelumpuhan yang sudah terjadi dalam kehidupanku dan kehidupanmu, disitulah aku meninggalkan semua tingkah laku, semua yang kekanak-kanakan di belakangku. Aku tidak menganggapnya lagi. Aku tidak melihatnya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan lagi dalam kehidupanku. Ada hikmat yang baru, ada urapan yang baru yang turun di atas kehidupan umat-Mu, Tuhan. Sehingga kami berjalan di dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu.
Dan kami akan menjalankan firman-Mu. Kami menjadi orang-orang menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan, kalau ada pintu yang sedang tertutup Tuhan dalam kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, pintu itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ada terobosan di dalam kehidupan umat-Mu. Ketika mereka mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ada terobosan dalam kehidupan mereka. Ada jawaban atas doa-doa mereka Tuhan Yesus. Ketika mereka mau jadi pelaku firman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini saudaraku adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari sama-sama kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bersyukurlah sebab rancangannya sempurna. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia pemilik kehidupanmu yang tidak pernah meninggalkan kehidupanmu sedetik pun. Haleluya. Dia selalu melihat kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Kasih-Nya melingkupi kehidupan saudara. Kasih-Nya selalu berada dalam kehidupan saudara. Di tengah prosesmu, di tengah masalahmu, di tengah tekanan-tekanan yang kamu alami, Dia selalu bersama dengan saudara. Dan Dia akan membuat saudara melihat bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan saudara. Ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kalau ada dari saudara yang bilang, oke, Tuhan, aku mau menjadi full grown up. Saya mau menjadi mature. Saya mau menjadi dewasa Tuhan. Ampuni aku Tuhan atas segala cara-caraku yang lama. Ampuni aku Tuhan atas segala pemikiran-pemikiranku yang lama. Saudara boleh lambaikan tangan saudara. Boleh angkat tangan saudara. Boleh taruh tangan saudara di dada. Aku mau berdoa untuk saudara. Jangan lihat kanan kiri saudara. Ini waktu saudara dengan Tuhan. Bukan urusan orang lain di sekitar saudara. Bapa, Engkau yang melihat hati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Yang sudah boleh mengangkat tangan ataupun saudara Tuhan sudah boleh menaruh tangan mereka di dada Tuhan Yesus. Ampuni jalan-jalan kami yang keliru Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami berbicara seperti anak-anak. Ampuni kalau kami beralasan seperti anak-anak. Ampuni kalau kami bertingkah laku seperti anak-anak Tuhan. Tapi dari hari ini ke depan Tuhan Yesus, aku berdoa. Mereka adalah orang-orang yang selalu mau mengecap kebaikan Tuhan. Bukan hanya mau melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di tengah proses mereka Tuhan Yesus. Di tengah masalah mereka akan melihat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan kiranya Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan orang-orang yang mature. Orang-orang yang grown up. Orang-orang yang complete. Orang-orang yang utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak bekerja ataupun tidak berjalan hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menjalankan kehendak Tuhan bagi kota ini. Sebab rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara pasti terjadi. Dan aku berdoa Tuhan Yesus. Kiranya umat-Mu yang memutuskan untuk menjadi orang-orang yang dewasa Tuhan Yesus. Aku berdoa. Kanaan menjadi bagian kehidupan mereka. Kanaan menjadi bagian kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kanaan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami terima hari ini. Ketika kami praktekkan. Ketika kami aplikasikan. Ada perubahan dalam kehidupan kami. Ada perubahan dalam pemikiran kami. Dalam jalan-jalan kehidupan kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
Biarlah kiranya umat-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang bisa menikmati keindahan di semua musim kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun musim kehidupan mereka hari ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka adalah orang yang bisa menemukan alasan untuk bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menemukan alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka menemukan alasan untuk berkontribusi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu sempurna dan akan terjadi sempurna di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Engkau yang berikan berkat yang terbaik untuk kami semua. Mari tengadahkan tangan saudaraku yang terkasih. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya, memberikan saudara shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang menjaga kehidupan saudara. Tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Damai sejahtera yang akan menjaga kehidupan saudara tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Sebab saudara adalah orang-orang yang sudah memutuskan untuk mengecap terlebih dahulu dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kehidupan saudara tidak akan pernah terjatuh dan tergeletak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ada tangan Tuhan yang berkuasa yang menopang kehidupan saudara. Yang selalu mengangkat kehidupan saudara dan keluarga. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah dalam segala sesuatu yang engkau sedang kerjakan. Diberkatilah ketika saudara masuk dan ketika saudara keluar. Diberkatilah ketika saudara bekerja ataupun ke ladang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hasil yang akan dihasilkan daripada kedua tangan saudara akan berbeda dan aku berdoa jadi berlipat kali ganda demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku percaya segala sesuatu yang saudara akan hasilkan itu akan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar saudara. Terimalah segala sesuatu yang terbaik daripada Allah Bapa dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dan bawalah damai sejahtera yang melimpah, berkat yang melimpah daripada Tuhan sendiri. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik, sukacita yang melimpah. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu.